Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa semua honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan pendaftaran P3K yang sudah dimulai. Dan ternyata ada masalah yang ditemui oleh seluruh honorer pada saat mendaftar, yaitu mengenai formasi. Nah, Bapak Ibu, informasi terkini yang baru saja disiarkan oleh media nasional jpnn.com dengan judul Pendaftaran P3K 2024, honorer jangan fokus pada formasi di dinas asal. Cek lainnya. Nah, ini informasi terbaru Bapak Ibu per 6 Oktober 2024. Nah, supaya lebih jelas dan supaya Bapak Ibu honorer jangan kecewa, mumpung pendaftaran P3K belum ditutup, silakan ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Honorer diminta jangan hanya fokus pada formasi di dinas asal saat pendaftaran P3K 2024. Sebaiknya melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satu daerah yang sama. Ini artinya Bapak Ibu diberi kesempatan kepada Bapak Ibu honorer untuk bisa melamar di instansi lain dalam satu daerah formasi Bapak Ibu ya. Artinya dalam satu daerah pemerintahan. Sehingga Bapak Ibu honorer tidak kecewa apabila tidak menemui adanya formasi di instansi yang dilamar. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Suharmen, formasi yang disiapkan pemerintah daerah cukup banyak, baik untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan atau nakes. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu, silakan berhati-hati untuk melihat formasinya supaya Bapak Ibu honorer jangan panik, maka hiraukan apa yang telah disampaikan bahwa jangan berfokus pada instansi asalnya saja. Silakan dilihat instansi lain dalam satu daerah. Khusus untuk P3K teknis 2024 lanjutnya, honorer kategori 2 harusnya bisa terakomodasi karena banyak Pemda membuka formasinya. Jangan terpaku pada tempatnya bekerja, tidak ada larangan mendaftar bukan di dinas awal. Larangannya kan pindah instansi daerah, kata Deputi Suarmen kepada JPNN pada Minggu 6 Oktober. Barusan saja Bapak Ibu ya. Sebagai contoh, honorer kategori 2 bekerja di Dinas Pekerjaan Umum yang tidak ada formasinya bisa ikut pendaftaran pada dinas dengan formasinya banyak. Meski bukan dinas asal, honorer kategori 2 akan tetap diprioritaskan, apalagi kalau formasinya banyak dan jumlah honorer induknya sedikit. Honorer kategori 2 melamar di dinas yang bukan tempatnya bekerja tetap mendapatkan afirmasi berupa prioritas dalam penentuan kelulusan sesuai ranking terbaik, tegasnya. Dia menyampaikan sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 bahwa honorer kategori 2 mendapatkan prioritas pertama dalam penentuan kelulusan. Itu sudah jelas Bapak ya. Ini artinya sebelum berpindah ke tenaga non-ASN database BKN, honorer kategori 2 yang diutamakan lebih dahulu. Misalnya formasinya sebanyak 30,
jumlah honorer kategori 2 sebanyak 20, maka semuanya terangkat. Formasi sisa sebanyak 10 diisi oleh tenaga non-ASN database BKN. Pelaksana tugas Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagia, mengatakan semua honorer akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP itu karena per Januari 2025 tidak ada lagi namanya honorer, pegawai tidak tetap atau PTT, guru tidak tetap atau GTT, non aparatur negara atau non ASN. Status kepegawaian hanya ada dua, dan ini juga sudah ditegaskan pemerintah sebelumnya, yaitu hanya PNS dan P3K. Jadi pemerintah daerah tidak boleh merekrut honorer baru agar urusan tenaga non-ASN ini bisa diselesaikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu sebagaimana telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, terang Aba Subagia. Dia kembali menginformasikan bahwa hasil rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah pada 28 Agustus 2024 yang intinya bahwa honorer akan diselesaikan tahun 2024 tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024. Abang mengungkapkan tahun ini formasi P3K yang tersedia sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800.000 untuk daerah karena disesuaikan dengan anggaran daerah yang ada. Lebih lanjut, dikatakan, karena kuota yang tersedia hanya 800.000, maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat menjadi P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga diberikan NIP tugasnya. Ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu, ujar Aba, maka yang ASN paruh waktu dinaikkan statusnya. Mereka menjadi P3K penuh waktu tanpa tes kembali. P3K paruh waktu terangnya tetap diberikan NIP, tetapi mereka gajinya tidak akan membebani APBD. Ketika sudah ada peningkatan fiskal bisa diangkat penuh waktu tanpa tes. P3K 1 tahun bisa ikut PNS dan mendapatkan izin. Kalau tidak dapat izin tidak boleh mendaftar. Pastikan yang akan diterima P3K harus benar-benar mau bekerja agar ketika dinyatakan lulus tidak mundur. Demikian informasi seputar apa yang ditemui di lapangan mengenai pendaftaran P3K tahun 2024 tahun ini. Semoga semua para honorer mendapatkan jatah formasi untuk diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.